Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diavani Arya Putri dengan NIM G0024146 dari kelompok B1 dengan aslep Mbak Alisha. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait video laporan praktikum anatomi saya di 2.2, yaitu pada topik ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari traktus respiratorik inferior. Nah, yang pertama ada trakea. Dia letaknya setinggi skeletopis WC 6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, untuk pembagiannya itu trakea pars cervicalis dan pars thoracalis. Nah, untuk penyusunnya sendiri, yang pertama ada musculus trachealis yang berada di posterior, lalu yang kedua ada cartilago trachealis, dia tipe hyalin, berada di anterior dan lateral yang berbentuk seperti tapal kuda C. Lalu ada ligamentum annular trachealis yang berfungsi untuk menyokong trakea agar tidak kolaps. Nah, untuk bangunan-bangunan pentingnya yaitu ada bifurcatio trachea, itu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Lalu yang kedua ada carina, dia penonjolan pada bifurcatio trachea yang berfungsi sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Nah, lalu yang kedua ada bronchus, dia ada bronchus lobar inferior, ada bronchus lobar superior, ada bronchus ada ini ya itu. Ada segmental bronchus, ada bronchus lobar lower right dan itu. Lalu ada bronchus dibagi menjadi dua zona, yaitu zona konduksi sama zona respiratorius. Nah, untuk zona konduksi, dia fungsinya untuk menyaring, menghantarkan, melembabkan, dan menghantarkan udara ke pulmo, yang meliputi dari hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Lalu yang kedua ada zona respiratorius, dia berfungsi untuk pertukaran gas antara udara dan darah, yang meliputi bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Nah, lalu di bronchus ada 3, yaitu bronchus primarius, secundus, dan tertius. Yang pertama ada primarius, dia panjangnya itu yang primarius dexter, dia lebih pendek daripada sinister. Lalu untuk lebar penampangnya, dexter itu lebih lebar, diameternya juga lebih besar. Sedangkan sinister itu dia kebalikannya, dia lebih sempit. Nah, untuk posisinya sendiri, dexter itu lebih tegak atau vertikal membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Sedangkan dari sinister, dia lebih datar atau horizontal membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Nah, lalu yang kedua ada bronchus secundus, dia jumlah dari yang secundus dexter, dia jumlahnya tuh 3 sesuai dengan lobus pulmodexter. Sedangkan yang sinister itu dia 2 sesuai jumlah lobus pulmosinister. Nah, untuk letak skeletopisnya, yang dexter itu maxillum pulmonis setinggi VT 5, sedangkan yang sinister dia maxillum pulmonis itu setinggi VT 6. Lalu untuk penamaannya, yang dexter itu yang pertama ada bronchus secundus arterialis dan bronchus secundus hyperterialis. Nah, kalau yang sinister, dia keduanya merupakan bronchus secundus hyperterialis. Nah, lalu yang ketiga ada bronchus tertius. Dia jumlah bronchus tertius itu bergantung pada jumlah segmen paru, yaitu dexter 10 bronki dan sinister 8 atau 9 bronki. Lalu yang ketiga ada pulmo. Nah, untuk bagian-bagian pulmo itu ada basis, apex, fasciasnya itu ada costalis dan mediastinalis. Lalu untuk margonya yaitu ada anterior, posterior, dan inferior. Nah, lalu untuk pulmonya, untuk pulmo sinister, dia ada 2 lobus, superius dan inferius, 10 segmen bronchus tertius, dan untuk ada fisura, yaitu fisuranya di obliku, ada lingua pulmonalis. Lalu untuk yang dexternya ada tadi dari 3 lobus, yaitu superius, medius, dan inferius, dan 10 segmen bronchus tertius, dan fisuranya horizontal dan obliku.
Nah, ini untuk bagian-bagian pulmonnya di sini. Ini untuk hilumnya. Ada ini bronkus, ada arteri pulmonaris, ada vena pulmonaris, dan ada ligamentum pulmonari. Next, radix et hilum pulmonis. Dia ada radix pulmonis dan hilum pulmonis. Nah, untuk radix pulmonis itu kumpulan struktur yang melekat pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Nah, radix ini ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Nah, sedangkan hilum pulmonalis dia daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar itu seperti bronkus, lalu arteri vena pulmonalis dan vasa limpatika dan nervi. Next ada pleura. Nah, untuk analogi balonnya itu ini untuk pleura parietalis, cavum pleura visceralis dan pulmo. Next, untuk pleura parietalis itu berdasarkan topografinya dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, mediastinales, diafragmatica, dan pleura cervicalis. Nah, untuk potensial space itu ada recessus costomediastinalis. Dia berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Nah, lanjut ada recessus costodiaphragmaticus. Dia dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatica yang berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Nah, mungkin segitu saja penjelasan terkait topik ketiga saya, laporan ketiga saya, topik ketiga untuk segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.